Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, sobat NC. Tenang, kalian bukan salah channel ya. Ini bener channel sobat NC kok. Kebetulan emang ada yang berubah ya, ada yang berubah dari saya. Kalian gak usah takut salah alamat ya. Ini bener channel channel kesayangan kita sobat NC yang membahas tentang GERD dan anxiety. Bukan channel tentang agama ya. Ya, saya sih cuman ini aja, penampilannya aja sedikit berubah ya, nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian masih masih betah lah ya nonton channel ini. Insya Allah saya akan terus membahas tentang GERD, anxiety, psikosomatis, semua hal tentang penyakit yang sangat unik ini ya, penyakit sejuta rasa, sejuta sensasi, dan luar biasa ya. Tak lupa saya selalu mendoakan kalian. Kemarin saya sempatkan untuk berdoa khusus untuk para sahabatku, sobat NC, termasuk juga buat saya sendiri, terus buat teman-teman yang masih terjebak dalam lingkaran GERD dan anxiety ya. Semoga kalian bisa cepat bangkit kembali, semakin bisa keluar dari zona kecemasan ya kan, keluar dari rasa takut. Kemudian kalian juga sudah mulai bisa beraktivitas normal ya. Saya doakan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini ya kan, mengembalikan kehidupan kalian bahkan dengan kepribadian yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya ya. Insya Allah sih nanti hikmahnya akan banyak kok. Kemarin saya meskipun saya nggak bisa mendoakan satu persatu ya, saya sebut semua subscriber sobat NC, saya doakan semoga segera diberikan kesembuhan ya, kesembuhan, diangkat penyakitnya, baik penyakit yang terkait sensasi fisik maupun yang penyakit terkait mental atau psikisnya atau overthinkingnya, pokoknya semuanya ya diangkat tanpa meninggalkan satu penyakit lain atau satu penyakit apapun, intinya sembuh total ya. Saya berdoa buat kalian juga, dan saya ingin sedikit memberikan motivasi ya. Motivasi di sini saya sharing pengalaman. Kebetulan saya lagi di negara orang nih ya, di negara orang di Arab ya, di Arab Saudi ya. Di sini kebetulan saya bertemu dengan banyak sekali warga dari berbagai negara ya. Jadi lautan manusia, ada orang Arab, ada orang Pakistan, Bangladesh, bahkan ada orang Eropa, ada orang China, ada orang Asia tentu saja ya, banyak ya. Ada orang Asia, terus kemudian pokoknya berbagai orang, jutaan manusia ya, jutaan manusia. Terus saya langsung ke flashback ya, saya langsung ke flashback dulu pada saat saya masih parah dulu ya, anxiety-nya masih parah itu. Jangankan bisa keluar dari rumah dengan nyaman ya, saya dulu hanya sekedar pergi kerja aja, mungkin sekitar 15 km dari rumah ya, itu rasa cemasnya luar biasa, overthinking, takut ini, takut itu, takut pingsan di jalan ya kan, takut pokoknya semua rasa takut yang kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan ya. Pokoknya dia sangat merasuki kita, membelenggu kita seperti itu ya. Jadi terus kemarin bisa diantara kerumunan ribuan, jutaan ya, jutaan manusia berbagai negara, saya nggak ada yang kenal, kiri kanan saya nggak ada yang kenal. Terus bisa gitu loh, bisa. Jadi saya sih ingin memberikan satu gambaran pada kalian ya. Jadi intinya bisa kok, kalian nanti akan kembali seperti dulu, bangkit lagi. Jadi saya kemarin juga istilahnya saya cuman bisa ngobrol dengan bahasa Inggris yang terbatas ya. Saya juga nggak terlalu jago bahasa Inggris. Kalaupun ketemu orang Asia saya seneng, terutama orang Indonesia saya bisa ngobrol ya. Tapi kalau dengan orang asing ya mungkin bahasa Inggris dengan terbata-bata.
Tapi di situ saya merasakan satu senang ya, rasa senang karena dulu saya nggak bisa seperti ini gitu loh. Dulu itu hanya sekedar kita keluar rumah deket aja pikirannya macam-macam ya kan. Untuk berangkat kerja aja kita dihantui kecemasan yang luar biasa, yang disertai sensasi-sensasi yang sejuta rasa ya. Jadi yang saya ingin tekankan di sini, ini kan sebenarnya ketika kita bisa menemukan rasa aman, ya, rasa aman bahwa kita merasa kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan nyaman, sebenarnya sensasi itu juga nggak akan datang gitu loh. Terus juga rasa cemas itu dengan mudahnya kita tangkis dengan self talk atau mungkin kita mensugesti diri kita dengan pikiran positif seperti itu ya. Jadi di sini saya mau kaitkan dengan zona aman. Zona aman kalian biasanya kan di kamar ya, di kamar atau di rumah lah ya, di rumah. Nah, sekarang kalian yang mulai yang pengen segera pulih dari anxiety terutama ya, kalian harus mulai memperluas zona aman kalian ya. Zona aman kalian, sebenarnya rasa aman itu kan adanya di hati ya. Rasa aman itu di dalam hati. Kalian harus mulai memperluas jarak ya, jarak si zona aman itu, sehingga ketika kalian masih berada di tempat itu, kalian akan masih merasa aman. Misalkan kalian perluas zona amannya selain rumah, misalkan ke tempat radius sampai ke tempat kerja misalkan. Kalau kalian berada di tempat kerja, kalian juga merasa aman tuh biasanya anxiety-nya nggak muncul, anxiety-nya akan teredam gitu loh. Atau kalian punya zona aman di dalam mobil misalkan. Setiap kalian masuk ke mobil, kalian merasa aman ya kan. Atau kalian merasa aman kalau berada di sekitar saudara kalian atau mungkin sahabat kalian ya, boleh juga. Jadi kalian intinya kalian perluas zona amannya itu, tidak hanya di lingkup rumah saja. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa jalan, keluar, naik kendaraan, dalam keramaian, bersosialisasi, ngobrol dengan sesama ya, dengan saudara, teman seperti itu. Biasanya kalian akan mulai menemukan rasa percaya diri bisa keluar dari rasa cemas ya kan. Nanti bertahap kalian akhirnya zona aman kalian melebar sampai ke satu kota misalkan ya, satu kota. Misalkan kalau saya orang Bekasi ya, misalkan setiap kali saya di Bekasi saya merasa aman ya kan. Nanti kalaupun ada apa-apa terjadi pada saya, biasanya saya merasa tenang, toh ini juga masih di Bekasi, mungkin kalaupun ada apa-apa juga pasti keluarga aku akan lebih cepat menerima informasi itu, seperti itu ya. Tapi padahal ya tidak pernah terjadi apa-apa, hanya untuk sekedar kita memperluas zona aman itu ya, zona amannya kita perluas gitu loh. Ini saya kalau pakai shell ini jadi kayak ustadz ya, ini saya bukan ustadz ya, betul tadi habis ibadah kan beda waktu kan, di sini belum lama subuh tadi. Soalnya saya mau copot masih belum pede saya terakhir di botak kiri itu mungkin sudah berapa belas tahun yang lalu ya, jadi belum pede ya, saya pakai tutup dulu deh ya, nggak apa-apa ya. Apa tadi ya, jadi intinya itu ya, kalian perluas zona amannya yang tadinya hanya sekitar rumah menjadi satu kota misalkan. Terus kalau misalkan kalian kerja di kota lain, kalian bisa perluas lagi di kota itu. Misalkan saya Bekasi, kerja di Jakarta dulu ya, jadi Jakarta, oh berarti di Jakarta saya juga merasa aman. Atau nanti akan bertahap satu pulau seperti itu, atau satu negara. Terus akhirnya kalian bisa keluar kemana saja tanpa rasa cemas ya kan. Seperti itu ya. Jadi kalian kalau bisa, kalian itu mulai memperluas zona aman. Kalian mulai meyakinkan diri bahwa semua yang ditakutkan tidak pernah terjadi. Dan kalian juga sudah saya share beberapa tips untuk menangkis
kecemasan itu ya kan, lakukan saja, terus rutin, sabar, konsisten ya. Jadi tidak bisa instan ya. Buat teman-teman yang Mas aku sudah lakukan, tanya dulu berapa kali melakukan. Seminggu, 2 minggu, tidak seperti itu ya. Jadi terus self talk itu terus dilakukan. Bahkan saya menjelang sampai bisa berdamai ya dengan anxiety itu, self talk masih sering saya lakukan, dan itu bagus kok buat kita sebenarnya. Bahkan untuk orang normal pun juga bagus. Itu kan seperti kita self motivation ya, motivasi diri sendiri agar lebih maju gitu loh. Sebenarnya boleh kalian terapkan, ndak hanya untuk penderita anxiety, termasuk pernafasan diafragma itu juga bagus buat semua orang gitu loh, bukan cuma buat kita. Karena orang yang mau ujian skripsi atau mungkin sidang atau mungkin mau presentasi, dia akan nervous, dia cukup tarik nafas panjang, pernafasan diafragma 3 kali sudah relax, dia bisa perform seperti itu ya. Jadi terus lakukan. Saya aja, kalau namanya kita hidup kan pasti ada masalah ya kan, ada masalah, ada mungkin di pekerjaan atau di keluarga atau di lingkungan ya. Kita ketika saya perlu untuk menenangkan diri ya, saya pernafasan diafragma atau self talk ya, itu sangat saya pegang banget ya. Karena saya kebetulan tidak memilih untuk datang ke profesional atau misalkan psikiater atau psikolog ya, saya memutuskan untuk mencari kesembuhan itu dari diri sendiri seperti itu ya. Meskipun saya sempat mencoba juga di beberapa tenaga mental health ya dulu ya, cuman ya saya sih banyak belajar juga. Intinya yakinlah bahwa apa-apa yang berasal dari diri sendiri itu jauh lebih powerful ya. Kan juga saya sih sadar kalau tidak semua teman-teman itu memiliki biaya yang cukup untuk berobat ke mungkin psikiater atau jadi saya, misalkan kalian yang belum bisa datang ke profesional, kalian terapkan aja pernafasan diafragma, self talk, mendengarkan afirmasi di Sobat NC ada. Kalian pilih mau afirmasi yang tentang meredam anxiety atau mungkin afirmasi pagi sebelum kalian aktivitas atau setelah kalian aktivitas, afirmasi malam atau afirmasi susah tidur atau afirmasi takut kematian, kalian bisa dengarkan ya. Dan itu lakukan rutin, kalau bisa coba dulu selama sebulan kalian lakukan. Biasanya nanti akan ada progres ya, akan ada progres ya kan. Insya Allah sih nanti kalian akan mendapatkan rasa aman, rasa nyaman ya, seperti itu ya. Jadi kalian jangan lupa tanamkan rasa aman, perluas zona aman, sehingga rasa aman itu akan lebih mudah untuk kalian dapatkan. Ketika kalian merasa aman, maka saya pastikan bahwa anxiety itu akan tipis-tipis aja, tidak terlalu nyolek pun kalian mudah untuk menangkis dengan self talk. Oke sahabat, tetap semangat ya, tetap semangat terus. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian komen, insya Allah saya akan sempatkan ya. Terus tetap saya akan selalu mendoakan kalian, dan doakan juga saya dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya, agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangkit luar biasa.